Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Umahat, kita masih di ad-darsu ats-tsalis ya. Baik, ada beberapa hal yang ingin Anda sampaikan ya. Beberapa kaidah yang meliputi dars ketiga ini. Baik. Kita sudah membahas bina'ul fi'li, baik itu al-madhi atau al-mudhari' lil maf'ul atau lil majhul ya. Di mana untuk al-madhi naksiru ma qabla al-akhir wa naftahu kulla mutaharrikin qablahu. Kalau fi'il mud Baik. Kalau fi'il mudhari yuftahu atau yuftahu ma qabla al-akhir wa nadhummu al-awwal. Baik. Kemudian setiap bina'ul fi'li lil majhul, baik madhi atau mudhari. Ya Allah, kenapa ini? Seperti Ana bilang, duriba, yudrabu. Semuanya ini pasti membutuhkan yang namanya naibul fa'il. Naibul fa'il. Ustaz, naibul fa'il itu apa? Taib. Beberapa fi'il ketika kita bilang daraba zaidun hamidan, beberapa fi'il membutuhkan yang namanya maf'ul bih atau objek. Daraba ini fi'il, Zaid adalah fa'il, hamidan adalah maf'ulun bih atau objek. Taib. Kadangkala orang Arab itu mencukupkan dengan menyebutkan maf'ul dan menghapus fa'il. Maka yang tersisa adalah fi'ilnya dan maf'ulnya. Taib. Di sini maf'ul bih yang ada ini menggantikan kedudukan dari fa'il. Kita tahu fa'il itu hukumnya marfu'. Maka hamid, maf'ul bih ini menggantikan posisi fa'il, disebut dengan naibul fa'il. Disebut dengan naibul fa'il. Dan dia juga menerima hukumnya, yaitu marfu. Dan juga marfu. Berarti kita bilang hamidun. Tapi Ustaz, untuk fiilnya sendiri kita sudah bahas. Fiilnya sendiri harus berubah menjadi duriba. Baik. Setelah kita memahami hal itu, ada beberapa hal, misal darabahu Zaidun. Zaid memukulnya. Taib, ini Ustaz maf'ulnya di sini. Taib. Kalau kita hapus Zaidnya, berarti yang menjadi naib fa'il adalah domir al-ha. Ini domirnya nampak. Tetapi kalau kita jadikan dia naibul fa'il, tentu menjadi domir mustatir. Duriba. Ya. Contoh yang lain. Jangan doroba. Misal, nasaraha Zaidun. Ustaz, al-ha di sini ada maf'ul bih. Kalau kita hapus zaidnya di apa? Nusirat. Ustaz, kenapa nusirat? Naib fa'ilnya apa? Domir hiya. Hiya itu apa? Pengganti dari al-ha ini. Taib. Contoh yang lain.
Darabaka Zaidun. Kalau kita hapus Zaidnya berarti naib fa'il untuk domir al-kaf anta berarti duribta dan seterusnya ya. Seperti itu. Oh, thaib Ustaz. Dari sini ana fahami bahwa naibul fa'il kita bisa bilang ada dua. Baik itu isim al-zahir, baik itu isim al-mudmar, itu isim dhamir. Kalau isim zahir gampang Ustaz. Kalau kita bilang nusira hamidun ya. Nusira al-fata, nusira al-qadi, nusira gulami. Baik dengan dhammah zahirah atau muqaddarah ya. Atau dengan huruf nusira al-muslimani atau nusira al-muslimuna ya. Atau isim yang mabni nusira hadza ar-rajulu. Ya, begitu pula yang mudmar. Taib Ustaz, domir itu ada yang domir al-mustatir, ada yang al-bariz. Itu domir mustatir. Mustatir, ada pula yang bariz. Bariz itu nampak. Taib Ustaz, yang mustatir itu ada dua Ustaz. Jawazan dan wujuban. Yang baris juga ada dua. Muttasil dan munfasil. Taib. Kalau yang mustatir jawazan, kalau ada di fi'il madhi, tidak ada. Tidak ada mustatir jawazan. Kalau di fi'il mudhari, ini mustatir jawazan untuk tasrif apa? Untuk tasrif dhamir. Untuk tasrif dhamir apa? Mustatir jawazan afwan, terbalik. Mustatir jawazan di fi'il madhi untuk tasrif huwa atau hiya. Contohnya nusira atau nusirat. Untuk fi'il mudhari Ustaz sama ya. Fi'il mudhari juga ada untuk tasrif huwa hiya. Sama Ustaz, sama. Contohnya yunsoru, ya Allah. Yunsoru dan tunsoru. Untuk yang wujuban, untuk tasrif anta, ana, dan nahnu. Dan ini khusus di fi'il mudhari'. Contohnya Ustaz, tunsoru anta, unsoru ana, nunsoru nahnu. Baik. Yang muttasil dan munfasil Ustaz. Baik, yang munfasil bentuknya anak tidak dijelaskan sekarang. Tidak dijelaskan sekarang ya. Ini nanti. Untuk yang muttasil itu gampang. Yang muttasil itu ada ta, ti, tu, tuma, tum, tunna, na, dan na. Kemudian ada juga alif, waw, iya. Kalau yang ini yang sukun, yang ini berharokat. Baik, Ustaz. Yang ta'ti tu na, ta'ti tu, tuma, tum, tunna. Ini ada di fi'il madhi saja. Misal, nusir, ta'ti tu, tuma,
tumtunna. Ini ada di fi'il madhi saja. Kemudian na ini juga ada di fi'il al-madhi saja. Nusirna. Ini umhat, kalau umhat faham ini akan faham juga pembahasan tentang fa'il otomatis. Baik, untuk nun niswah ini ada di tiga-tiganya. Ada di madhi, ada di mudhari, ada di amr. Contohnya, kalau ini amr tidak ada ya di fi'il mabni lil majhul. Nusirna dan nusir yunsorna atau tun sorna. Ala kulli hal seperti itu. Rinciannya sambil kita berjalan. Anda ingin memperkenalkan kurang lebih urutan untuk naib fa'il seperti ini. Bisa ada yang zahir, ada yang mudmar. Mudmar itu ada yang baris, mustatir jawazan wujuban, baris juga ada muttasil dan munfasil. Baik Ustaz, selanjutnya ada apa di daras ini? Oke, mungkin untuk sore hari ini kita hanya membahas beberapa kaidah di daras ketiga saja ya. Baik, selanjutnya di sini ada nidaul muhalla bi'al. Kita memanggil isim yang ada alif lamnya. Baik, ada Al-Hasan, ada Al-Husain misal. Baik, Ustaz, ini ada sedikit aneh. Umat ada yang merasakan hal yang anehnya dari kedua nama ini. Bagaimana? Ma'rifah tapi beral Ustazah. Ustaz. Betul. Ma'rifah tapi ada alif lamnya. Ini kan namanya siapa? Misal Ibrahim. Ustaz, Ibrahim ini nakirah ma'rifah. Ma'rifah. Kenapa? Karena dia nama. Taib. Kenapa nggak bisa al-Ibrahim? Yang nggak perlu karena Ibrahim juga udah ma'rifah. Dan betul jawabannya. Yang aneh adalah Al-Hasan dan Al-Husain ini adalah nama, tetapi dia juga memakai alif lam. Taib Ustaz, apakah alif lam ini kita bilang alif lam ini adalah zaidah. Zaidah. Paman Nabi Al-Abbas. Ya. Alif lamnya apa? Zaidah. Tambahan. Taib. Kalau kita ingin memanggilnya di sini, ketika kita ingin memanggilnya, dihapus alif lamnya. Taib. Contoh. Al-Hasanu. Kalau kita panggil menjadi ya Hasanu. Ya Husainu. Ya Zubairu. Ya. Jadi kita hapus alif lamnya. Alif lamnya itu apa? Tambahan. Karena nama itu tanpa alif lam dia sudah ma'rifah. Taib. Selanjutnya. Di sini kita akan mempelajari an-nasab. Taib. Nasab ini bagaimana? Sebetulnya pembahasan rincinya ada di kitab Shorof. Ada kitab Shorof. Taib. Ringkasnya bagaimana Ustaz? Ringkasnya.
Ketika misal ada kata an-nahwu, maka orang yang dinisbatkan dengan disiplin ilmu ini, orang pakarnya misalnya, nah kita bilang nahwiyun. Taib. Ustaz, dari sini Ana tahu bahwa nasab ini dengan menambahkan ya musyaddadah, ya yang bertasydid. Kalau ada negara Al-Hind, kalau seseorang yang dinisbatkan kepada negara itu kita bilang Hindiyun. Kalau ada kata As-Sudan, As-Sudan, berarti kalau kita nisbatkan seseorang ke negara tersebut Sudaniyun. Seperti itu. Jadi dengan menambahkan ya yang bertasydid. Maka kalau ada kata Indonesia, kalau orang Indonesia nanti akan sedikit berbeda ya, nanti bisa mengikuti kelas huruf Indonesi. Indonesiun. Seperti itu. Jadi ya-nya ini disebut apa? Ya nasab. Disebutnya ya an-nasabi. Jadi ya yang menunjukkan kepada dinisbatkannya seseorang kepada kata tersebut. Baik. Selanjutnya di sini mu'alif memberitahukan kata ukhoru. Ukhoru. Ukhor adalah bentuk jama dari ukhro. Ukhro itu Pak, yang lainnya. Dan mu'alif menjelaskan bahwa ukhoru ini adalah mamnu'un minas sarf. Mamnu'un minas sarf. Maksudnya apa Ustaz? Mamnu minas sarf. Mamnu minas sarf kita ingat dan kita tahu. Mamnu minas sarf itu tidak menerima tanwin. Jadi mamnu itu dilarang, terhalang min dari as-sarf. Maksud sarf ini adalah tanwin. Jadi isim yang tidak bertanwin. Kemudian apa efeknya? Hukumnya kita tahu. Dia itu tanda rofanya dengan al-dhammah, tanda nasab atau jarnya dengan al-fathah. Dan ada yang tahu sebab ukhor ini masuk ke mamnu minas shorof, ada yang masih ingat? Al-wasfiyah dan wazan fa'alu. wazan fu'alu itu apa? Al-adlu. Baik. Al-adlu. Betul, wazan fu'alu. Seperti ukhoru. Masna, tapi masna tidak wazan fu'alu ya. Nanti kita bahas di bahasannya. Nanti di kelas nahu itu di bahasannya ya. Kenapa disebut al-adlu? Baik, selanjutnya Ustaz. Setelah pembahasan ukhoru, ya unasab, adapun nama-nama asma'us syuhur itu bisa apa dibaca saja gampang ya. Kemudian di sini yang perlu dan penting Anda jelaskan, untuk sebagian orang ini akan merasa sulit ya, yaitu ismul jins al-jam'i. Baik. Sebelum Ana ke sana, ismul jins al-jam'i. Apa itu ismul jins al-jam'i? Ana keluarkan definisinya dulu. Madalla ala ma'nal jam'i wal farqu
bainahu wal farqu bainahu wa baina wahidihi ta'ut ta'nis ta'ut ta'nis al-marbutah, betul. Ta' tanis al-marbutah atau ya nasab, betul. Au ya nasab. Baik, ada lagi nasab. Baik. Kita bahas dulu. Jadi ini adalah suatu kata yang menerangkan kepada makna jamak. Ustaz, dia bukan jamak? Bukan. Sebetulnya dia bukan jamak, tetapi adalah kata yang menunjukkan jamak, makna jamak. Wal farqu, dan perbedaan, bainahu, antara kata tersebut, wa baina wahidihi, dan antara yang satunya. Itu kan menunjukkan makna banyak. Kalau satunya di sini Anda tidak menjelaskan wa baina mufradihi, dan mufradnya enggak. Baik, Ustaz masih bingung. Baik. Kita sisihkan dulu, kepinggirkan dulu. Nanti ya. Setelah Anda jelaskan lebih lengkap, silahkan tanyakan. Apa yang membedakan antara dia dan makna satunya ialah ta'ut ta'nis al-marbutah dan ya'un nasab. Ustaz, contoh. Tamr. Wahiduhu, bukan mufraduhu. Wahiduhu tamrotun. Ada yang tahu jamaknya apa? Jamaknya adalah tamarot. Ini jamak. Dan ini ismul jins al-jam'i. Baik, Ustaz, apa bedanya tamar dan tamarot? Baik, kita tulis dulu contoh-contohnya. Contoh yang lain. Syajarun. Wahiduhu syajaratun. Jamaknya ashjar. Contoh yang lain misal samakun wahiduhu samakah. Ustaz, Anak tahu cara membedakannya adalah dengan tambahkan tak marbuto. Ini mudah, Ustaz. Yang Anak ingin tahu, apa perbedaannya tamar sama tamarot? Yang Anak tahu, yang kalau enggak mufrad, jamak. Ini ada isim jins jam'i. Baik. Kalau ini sebuah kurma, satu buah kurma. Umahat, Anak tanyakan, kalau ini sebuah kurma yang Anak gunakan kata tersebut tamrun, tamrotun, atau tamarot? Tamrotun. Tamrotun. Betul, mufrad ya. Kita bilang tamrotun. Sekarang Anda bilang seperti ini. Ini kurma, ini kurma, ini kurma, ini kurma, 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 kurma. Yang Anda pakai tamrun, tamrotun, atau tamarot? Tamarot. Tamarot. Karena ini jamak, banyak kurmanya. Jadi kita bilang tamarot. Tamarot. Jadi ketika Ana bilang tamarot, Ana melihat satu persatu, oh ternyata kurmanya banyak. Maka Ana bilang tamarot. Baik. Sekarang Ana bilang seperti ini. Kurma at-tamru afdalu indi, misal minal inab
Apakah yang ana maksud dengan kata at-tamr ini satu kurma? Bukan. Bukan. Apakah yang ana maksud dengan at-tamr ini kurma, 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 kurma ternyata banyak dan ana bilang ini jamak? Bukan Bukan. juga ya. Maka tamr ini adalah menunjukkan kata yang menunjukkan jenis. Cuman isim jenis ini menunjukkan ya banyak, bermacam-macam. Terlepas dari macam kurmanya apa. Pokoknya kurma lebih utama menurutku dibanding al-inab. Jadi kalau kita melihat kepada satu demi satu kurma, ternyata banyak, kita bilang itu jamak. Tetapi kita melihat kepada jenis. Jenis. Kita melihat kepada jenis adalah jenis buah-buahan yang misal yang tumbuh di Jazirah Arab dan rasanya manis, sering disebutkan Rasul, itu kan jenis. Anda tidak berbicara satu demi satu. Anda berbicara kurma secara umum, jenis kurma. Kurma apapun itu. Pokoknya kurma saja. Apakah menunjukkan satu? Ya tidak. Anda nggak melihat satu persatu. Pokoknya kurma, jenis kurma. Seperti itu. Itu dia ismul jins jam'i. Tapi Ustaz, itu memakai tak marbutoh. Kalau memakai ya nasab, bagaimana contohnya? Arab, Turk, Jund. Kalau kita ingin wahidnya, satu orang Arab, Turki, dan satu orang tentara, kita bilang Arabi, Turki, Jundi. Ini satu orang Arab. Kalau ini jenis orang Arab, jenis orang Arab. Ini bukan jamak, bukan. Ismu jins. Anak nggak bilang, anak nggak melihat ini satu orang, ini kita bilang Arabi. Dua orang, ini yang kita lihat, dua, tiga itu jamak. Yang anak lihat enggak ini. Yang anak lihat pokoknya orang Arab saja. Ya pasti banyak kan ya. Seperti itu. Itulah makna ismul jins jam'i. Ismul jins al-jam'i. Baik, Ustaz, selanjutnya apa yang dibahas di dalam daras kali ini? Yang dibahas di daras ini i'rabu thalathu mi'atin wa akhwatuha ya, atau wa akhwatiha. Baik, i'rab thalathu mi'atin atau thalathi mi'atin, dan saudara-saudaranya. Baik, Ustaz, thalathu mi'atin kita tahu ini dari kata thalathah dan mi'ah. Baik, Ustaz, tetapi biasanya thalathah itu berbalik dengan mudhaf ilaihnya. Ya, kalau kita bilang 3 buku, kita bilang salah satu kutubin. Kenapa? Karena mufradnya adalah kitab. Kalau tolibah, kalau 3 berarti salasu tolibatin. Jadi Ustaz berbeda dengan mudhaf ilaihnya. Maka di sini juga sama. Mi'ah mu'annas, maka salasu. Ustaz, tetapi hal yang kedua disambung dalam segi penulisannya. Bukan salasu mi'atin, enggak seperti itu. Ternyata disambung. Salasu mi'atin. Yang kedua Ustaz, dalam segi pembacaan kita tahu ternyata walaupun ada alif kita tidak panjangkan. Salasu mi'atin, mi'atin, mi'atin. Dan bukan untuk mad juga. Baik. Dari sini kita tahu juga Ustaz bahwa salas adalah mudhaf, mi'ah di sini adalah mudhafun ilaih. Kalau mudhaf ilaih pasti
pasti kasr. Tapi Ustaz, kalau mudhaf ilaihnya di sini hukumnya bagaimana? Rafa, nasab, jar. Bihasabi mauqi'ihi fil i'rab. Tergantung kedudukan dalam i'rab. Kalau menjadi mubtada, misal indi salasu mi'ati riyal. Salasu mi'ati riyal. Riyalin ya. Salasu mi'ati. Sebentar. Ini kok jadi ragu seperti ini. Salasu mi'ati riyalin. Betul ya. Salasu mi'ati riyalin. Salasu mi'ati riyalin. Jadi ini mudhaf ilaih. Ini juga ternyata sebagai mudhaf. Dilihat dari riyal. Dan dhammah ini karena dia sebagai mubtada. Atau ishtaraitu bimi'ati atau bi thalathimi'ati riyal. Tergantung kedudukannya. Ya, di dalam i'rab. Nanti contoh-contohnya ada kok di kitab ya. Atau ana sebutkan ya. Misal qara'tu minha arba'a mi'ati safhah. Salah, terbalik. Safhatin. Arba'a. Karena sebagai maf'ul bih. Taib. Kalau dhammah misal rafa. Famanu hadzal kitabi misal tis'u mi'ati dolarin. Tis'u karena sebagai khabar. Taib ishtaraitu hadzal kitaba bitis'i mi'atin misal. Tis'i mi'ati dolarin. Seperti itu. Taib. Itu dia apa? Salasumiyah. I'rab salasumiyah. Taib. Kurang lebih seperti itu. Ada beberapa hal yang Anda tidak jelaskan ya, seperti imma. Tapi itu sangat-sangat mudah. Taib, kurang lebih ini pembahasan di daras ketiga ini. Taib Ustaz, apa yang akan kita lakukan? Taib, ummahat yang menjadi PR. Taib, sebentar. Ada PR? Ada. Nanti untuk lebih mengefektifkan waktu ya. Taib, sebelumnya sambil menunggu Anda cari kitab, Anda mohon maaf ya. Tadi pagi mendadak, afwan. Suluh. Taib, ini dia. Ya Allah, salah. Sebentar. Baik, di ada Rasul As-Salis ini, silahkan Ummahat. Coba baca terlebih dahulu, silahkan fahami ini percakapannya. Silahkan fahami. Terlebih pahami beberapa hal ya. Dalam hiwar ini Ummahat harus tahu mana fi'il madhi atau fi'il mudhari mabniun lil maf'ul ya. Kasih tanda. Kemudian mana nida'u al-muhalla bi al.
memanggil kata yang ada alif lamnya. Kemudian an-nasab ya, yang ada ditambahkan ya nisbah. Kemudian kata ukhor, perhatikan. Kemudian selanjutnya mana yang ismul jins al-jam'i. Kemudian i'rab thalathu mi'atin. Perhatikan hal-hal tersebut. Kemudian sebetulnya silahkan Ummahat ya, kerjakan latihan-latihannya. Jadi pekan depan kita langsung mengisi latihannya. Tapi Ustaz, kenapa nggak bareng-bareng saja pas nanti mulai kita berpikir untuk mengisi? Nah, biasanya Ummahat akan memakan waktu yang lama. Maka dari itu Ummahat silahkan isi. Misal, mabni lil ma'lum, mabni lil majhul. Daraba berarti duriba. Sami'a, sumi'a, dan seterusnya. Ya. Jadi, ketika dapat giliran, tinggal membacakan, bukan berpikir ya. Ini mabni lil majhul yashrabu menjadi yushrabu, dan seterusnya. Kita akan bahas ini dan baca ini untuk pekan depan. Baik, Ummahat, silahkan, apakah ada pertanyaan? Baik, pembahasan tersebut silahkan dimurojaah Ummahat ya. Sangat-sangat bermanfaat. Sekali lagi, sangat-sangat bermanfaat ketika kita masuk ke kitab Nahwu. Kalau kita sudah beres jilid ketiga ini, Ummahat sangat-sangat mumpuni untuk membaca kitab Nahwu. Tapi Ustaz, ini bukan akhir dari segalanya, bukan. Ini justru bekal Ummahat agar bisa mudah untuk membaca mutolaah kitab-kitab Nahwu. Yang kitab Nahwu bagaimana Ustaz? Mubtadi. Yang awal-awal. Jadi setiap tangga yang kita lewati Ummahat tidak akan terlalu kesusahan. Adapun materi yang berbeda, yang berlebih sedikit, itu tidak terlalu banyak. Jadi memakannya satu suap demi satu suap ya. Tapi kalau tidak ada, kita cukupkan. Syukran jazilan kepada Ummahat yang telah menyempatkan hadir. Afwan ya sebelumnya untuk perubahan waktu yang mendadak. Kita cukupkan pertemuan sore hari ini. Naktafi bihadzal qadar wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi